Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Dita Azia Tarini berNIM 221011250175. Nama aku Lutfia Ifaulia. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nur Istihara. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 221011250368. Di dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang konsep permutasi. Konsep permutasi ini digunakan untuk menyusun sesuatu yang benar. Contohnya, ketika kita ingin menyusun kepanitiaan sebuah acara dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan lain-lain, maka dibutuhkan penyusunan yang benar. Kurang lebih contohnya seperti ini. Agar lebih jelas, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep permutasi. Apa sih permutasi? Permutasi sudah pernah dibahas loh waktu kita duduk di sekolah menengah pertama, tapi pada materi kali ini akan diulas kembali ya. Permutasi merupakan suatu penyusunan atau pengaturan dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Permutasi dari sekumpulan objek adalah penyusunan atau pengaturan dengan memperhatikan urutan tertentu, baik dari seluruh objek maupun sebagian. Biasanya dilambangkan dengan NRP. N yaitu banyaknya objek, R merupakan objek, dan P merupakan permutasi. Maka rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial dibagikan dengan N dikurang R faktorial. Kemudian di sini ada macam-macam permutasi. Yang pertama, permutasi dari seluruh objek. Biasanya ini menggunakan rumus N faktorial. Yang kedua, di sini ada permutasi R unsur dari N unsur atau permutasi dengan N unsur yang berbeda. Permutasi dengan unsur berbeda biasanya terjadi ketika diminta untuk memilih sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Nah, ini bisa menggunakan rumus NPR sama dengan N faktorial dibagikan dengan N dikurang R faktorial. Contoh soal pertama, diketahui terdapat 5 buku dengan pelajaran yang berbeda, kemudian diambil 3 buku dan disusun ke dalam rak. Pertanyaannya, berapa banyak macam susunan yang bisa dilakukan? Banyaknya susunan buku tersebut artinya permutasi 3 dari 5 buku yang disediakan. Maka rumusnya adalah 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagikan dengan 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya adalah 120 dibagi 2 dan hasilnya adalah 60. Berikutnya adalah contoh soal kedua, yaitu jika diketahui mahasiswa A, B, C, yaitu 3 orang, dan dipermutasikan masing-masing adalah 2, maka permutasinya menjadi, untuk mencari permutasi atau probabilitasnya yaitu ada AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Dari probabilitas tersebut kita bisa dapat hasilnya 6, sehingga kita bisa rumuskan menjadi NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R dikali faktorial. Jadi N itu adalah banyaknya seluruh objek, yaitu 3 orang. Yang kedua yaitu R, yaitu banyaknya objek yang dipermutasikan. Tadi yang dipermutasikan itu adalah 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Maka permutasi dari 3 dan 2 yaitu 3 permutasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial itu terdiri dari 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 kurang 2 kan 1 ya. 1 faktorial itu adalah 1. Hasil dari 3 kali 2 kali 1 yaitu dibagi dengan 1 sama dengan
6. Maka jawaban atas contoh soal tersebut adalah 6. Dikatakan benar bahwa permutasinya ada 6. Selanjutnya ada macam-macam permutasi yang kedua, yaitu permutasi dengan unsur yang sama, yaitu di mana setiap unsur pada permutasi tidak dibolehkan menggunakan lebih dari satu kali, kecuali apabila dinyatakan secara khusus. Apabila banyak permutasi dari unsur N yang membuat unsur K yang sama, maka unsur L yang sama titik-titik unsur M yang sama menjadi K ditambah L ditambah titik-titik ditambah M kurang dari atau sama dengan N, sehingga rumusnya menjadi permutasi sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. K faktorial dikali dengan L faktorial dikali dengan M faktorial. Permutasi dari unsur yang sama adalah permutasi yang membuat unsur dengan sifat sama atau identik, bisa dikatakan seperti itu. Misalnya pada kata tomat ada unsur yang sama, yaitu T. Dari huruf yang ada pada tomat dapat disusun dengan kata baru. Contohnya mota dengan double T, tamot, atom dengan double T, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh soal untuk macam-macam permutasi, yaitu dengan unsur yang sama adalah sebagai berikut. Apabila diketahui ada 5 mahasiswa jurusan akuntansi dan 2 mahasiswa dari angkatan 2018, 2 mahasiswa dari angkatan 2019, kemudian sisanya 1 orang dari angkatan 2020. Dinyatakan berapa permutasi apabila semua mahasiswa di atas dipermutasikan. Penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus unsur yang sama tadi, yaitu permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Nah, N faktorial itu adalah seluruh objek permutasinya, yaitu ada 5 mahasiswa dari jurusan akuntansi. Selanjutnya dibagi dengan K, L, M faktorial, di mana K itu adalah 2 mahasiswa tadi, 2 faktorial, dan dari 2018. Selanjutnya yang L faktorial adalah dari angkatan 2019, yaitu 2 mahasiswa, menjadi 2 faktorial, dan sisanya 1 orang dari angkatan 2020, yaitu 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 2 faktorial, yaitu 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 1 lagi karena 2 faktorial, dan 1 faktorial yaitu 1. Maka kita dapat hasilnya yaitu 30. Jadi berapa permutasi dari semua mahasiswa jurusan akuntansi, yaitu 30. Macam-macam permutasi yang keempat yaitu permutasi R objek dengan pengembalian. Rumus yang digunakan yaitu N R besar R kecil sama dengan N pangkat 2. Contoh soalnya yaitu jika ada 3 orang mahasiswa yaitu G, H, dan K dipermutasikan sebanyak 2 kriteria dengan pengembalian, sehingga jumlah permutasi adalah, jawabnya dengan rumus N R besar R kecil sama dengan N pangkat 2. N-nya 3, R kecilnya 2 sama dengan N-nya 3 pangkat 2. 2-nya dari rumus ya guys. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi jumlah permutasinya adalah 9. Slide selanjutnya. Macam-macam permutasi yang kelima, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah suatu penentuan susunan secara melingkar, di mana diperoleh melalui penetapan satu objek di satu posisi.
Dan selanjutnya menentukan kemungkinan posisi objek yang lain yang sisa, sehingga jika tersedia unsur N yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis ini dari N unsur menjadi dalam kurung N dikurang 1. Contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Istiqoroh. Di slide selanjutnya ya teman. Bagaimana sih cara mengerjakan soalnya? Oke, aku kasih contoh satu ya. Contohnya adalah, ada berapa carakah jika diketahui 5 orang di suatu pesta sedang makan, yang mana di tempat duduknya bisa diatur dengan ketentuan mengelilingi meja bundar dalam ruangan tersebut. Penyelesaiannya adalah, susunan duduk dari 5 orang yang mengelilingi meja tersebut yaitu sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Lalu sama dengan lagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Dan jumlah dari perkalian tersebut adalah 24. Jadi ada berapa carakah? Iya betul, ada 24 cara. Macam-macam permutasi. Permutasi objek semua tidak dibedakan, berbunyi apabila suatu objek tidak bisa dibedakan. Artinya penyelesaian adalah dengan jumlah permutasi hanya akan berjumlah satu saja. Dari materi permutasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, kami dapat menyimpulkan bahwa materi permutasi ini bisa kita gunakan untuk mengetahui banyak cara dari pengambilan suatu data. Misalkan ada suatu anggota keluarga yang sedang berkumpul pada sebuah meja bundar. Nah, kita ingin mengambil banyaknya cara posisi duduk melingkar saat itu. Dengan permutasi, kita dapat menghitung kemungkinan banyaknya posisi duduk satu keluarga tersebut. Selain itu, kita juga dapat menghitung banyaknya susunan maupun urutan dari huruf atau angka dengan cara yang tepat, yaitu dengan menggunakan permutasi itu sendiri. Sekian dari materi ini, semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.